baru percaya, oh ini direkam ya, oke. Jadi orang yang baru percaya, terus dia apa namanya diajarkan bagaimana menjadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mengerti bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah, cara berpikirnya. Nah, begitu. Itu berakar, nanti bertumbuh lagi, berbuah lagi. Jadi kalau saya pernah, ibu-ibu pernah tahu navigator? Ada yang pernah ikut navigator nggak di sini? Saya Bu pernah. Bu Bu. Saya pernah. Ya, ya. Jadi mirip saya dulu waktu remaja, saya pakai navigator. Tapi ketika saya belajar Cambium ini berapa tahun lalu, dengan pemahaman Linda yang berusia segini, kematangan macam-macam, saya melihat, wow, luar biasa gitu ya. Jadi kita itu menjadi pengertiannya itu lebih tajam dan lebih ini apa namanya lebih jelas karena kita sudah belajar banyak dengan pemahaman yang banyak. Oh, makin mengerti bagaimana untuk menjadi orang percaya itu apa sih yang harus dilakukan. Gitu. Gitu Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, coba nanti kita pelan-pelan aja. Jadi nanti ibu-ibu akan tahu apa yang kita terima pelajaran hari ini. Semuanya itu berdasar firman Tuhan. Ayat demi ayat. Tapi jangan berpikir, wah bosen nih. Enggak. Nanti itu yang akan akhirnya kita ini, apa namanya, makin mengendap dan makin jelas. Kita misalnya suatu hari, kita itu dapat tantangan, kita nggak akan goyah kalau kita mengerti kebenaran-kebenaran ini. Itu yang saya harapkan kalau ibu-ibu di sini makin mengerti, itu kita makin teguh, makin percaya kepada Tuhan dan makin tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, kita sudah 10 menit ini Bu Ripka. Oke, makasih. Ya. Oke, shalom teman-teman dari berbagai kota ya, jadi bisa kenal gitu. Mungkin ini pertama kalinya kita ketemu ya PKM 2 di beberapa kota yang ada. Salam kenal untuk yang belum kenal. Salam kenal buat yang sudah saya kenal gitu ya, atau yang sudah lama tidak bertemu kayak buku. Sudah lama ya Bu kita nggak ketemu. Ketemu terakhir Dopuret. Iya. Oke, ya. Oke, sebelum kita masuk ke kelas Cambium, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk sekali lagi Tuhan kasih kami kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, tidak hanya akal budi kami aja diperbaharui, tetapi sungguh-sungguh jiwa dan roh kami Tuhan, Engkau perbaharui. Roh Kudus berbicara pada setiap kami, Engkau juga yang mengurapi Ibu Linda yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui bahan Cambium hari ini, dan juga setiap teman-teman yang sudah hadir malam ini. Kiranya Tuhan yang tenangkan hati kami, sehingga kami boleh menerima setiap kebenaran-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum saya serahkan ke Bu Linda, kita akan pujikan satu pujian yang sudah lama banget gitu ya, untuk kita mengingat kembali kasih-Nya Tuhan. Saya minta tolong Bu Cici untuk share lagunya. Makasih Bu Cici. Mari kita pujikan ingat kasih-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab
Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Dan kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa
Puji nama Tuhan, besar kasih setianya, kasih anugerahnya untuk kita. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Linda. Jadi sebelumnya saya berterima kasih dulu ke Bu Linda ya. Jadi ini bentuk follow up kita setelah kita upgrading, kalau nggak salah 1,5 bulan yang lalu. Sehingga kita realisasikan untuk belajar bersama, bertumbuh melalui Mutu Tampiun. Dan terima kasih untuk Bu Linda juga untuk kesediaannya menyediakan waktu untuk kami dan juga teman-teman dari Solo, Semarang, Jogja, Temanggung, Magelang yang komitmen gitu ya mau bayar harga di tengah udah mau mendekati weekend gitu ya, tetapi masih mau belajar bersama. Ya, itu aja Bu Linda, welcome, terima kasih. Waktu saya Ya, serahkan ke Ibu Linda. Terima kasih. ya. Shalom semuanya, selamat malam. Halo. Maafkan sebelumnya saya ini punya keterbatasan di dalam mengingat ya. Mungkin saya harus melihat nama, melihat segala sesuatunya. Tapi paling tidak puji Tuhan, saya sungguh bersyukur kalau malam ini kita bisa sama-sama belajar. Bukan hanya teman-teman yang belajar, tapi saya sungguh diberkati kalau saya mengulang ini, itu memperkuat saya. Oke ya, hari ini saya akan share pelajarannya ya. Bentar ya. Oke. Bisa terlihat ya teman-teman ya? Bisa Bu, jelas. Oke. Mungkin kalau ibu-ibu melihat ini, aku itu sudah tahu, aku pernah, aku mengalami, nggak apa-apa. Coba kita jalan pelan-pelan ya ibu-ibu ya. Nah, pertanyaan ini ada seperti ini. Coba nanti kita renungkan ya. Dari semua keputusan yang pernah dibuat oleh seseorang semasa hidupnya, keputusan apakah yang membawa akibat paling besar? Bolehkah 1, 2 ibu menjawab? Ayo kita lebih responsif yuk ya. Jadi, Saat menerima Yesus sebagai juru selamat. wow, betul sekali. Itu sebenarnya yang sedang kita kerjakan. Nah, ya kalau jawabannya ini, ya pasti sudahkah saudara memikirkan keputusan saat itu? Teman-teman di sini, ibu-ibu semua pernah berpikir nggak ketika menerima Yesus? Nah, itu ya. Nah, pertanyaan gini. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Siapa yang tidak yakin? Siapa yang yakin? Saya yakin, Bu. Pasti. Kenapa? Yakin ya? Yakin. Oke, terima kasih. Luar biasa. Sekarang pertanyaannya lagi gini. Jika saudara meninggal dunia dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Kira-kira jawabannya apa? Pertanyaannya agak disederhanakan, boleh, Bu? Ya, kalau kita meninggal dunia, Tuhan tuh tanya, kenapa sih aku harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Kira-kira jawaban Bu Ivo apa? Supaya mendapat hidup yang kekal. Karena aku sudah terima Kristus, karena janji Tuhan bahwa terima Dia, aku memperoleh hidup yang kekal. Gitu ya. Yang lain tadi siapa? Ibu Bening? Ya. Ya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Karena sudah memperoleh. Jadi Tuhan, kalau Tuhan tanya kenapa ya, aku harus mau Tuhan janji gitu kok ya, gitu ya, sepertinya. Nah, keputusan ketika kita melihat gambar ini, kita sudah tidak bisa lagi merubah keputusan hidup kita. Jadi antara kita benar memilih
yang benar dan ataukah kita ternyata salah memilih, itu sudah tidak ada yang bisa dirubah lagi. Jadi ini adalah final ya. Ada beberapa penyesalan yang di dalam hidup kita itu yang pernah kita rasakan gitu ya. Penyesalan, misalnya anak kos gitu ya. Sebentar ini. Nah, anak kos itu kalau dia itu sudah uang pas-pasan, ternyata punya beras itu cuma sedikit, salah masak kebanyakan air, ada penyesalan. Tapi 1 hari aja gitu ya. Dia besok bisa masak dengan lebih baik, bisa makan nasi. Ada penyesalan itu 1 bulan. Ibu-ibu saya rasa pasti pernah yang namanya potong rambut terus nggak seneng sama rambutnya. Duh, jeleknya gitu ya. Tapi kira-kira 1 bulan sudah selesai, sudah mulai panjang lagi, nggak apa-apa gitu ya. Sudah nggak menyesal lagi. Ada penyesalan 1 tahun. Ya, saya harap mungkin ya tidak ada di sini. Tapi kapan lalu ada loh ngomong, Bu, saya pernah nggak naik kelas katanya. Nah, dia bilang itu saya menyesal karena tidak belajar dengan baik, gitu ya. Ada penyesalan seumur hidup dan saya percaya wanita bijak tidak menyesal ya, tidak dalam hal ini tidak pernah terjadi ya, salah pilih pasangan. Amin. Amin. Amin ya. Jangan sampai habis gini, aku nyesel ini, salah pilih pasangan hidup gitu ya. Ya memang kalau ada orang dunia mengatakan, aduh aku seumur hidup gitu ya, harus hidup dengan orang ini gitu ya. Nah, ada penyesalan yang kekal kalau kita itu salah pilih juru selamat. Ini sudah benar-benar ngeri kalau kita sampai salah. Karena apa? Itu kekal adanya. Nah, hari ini Ibu, kita belajar ada 4 poin ini yang perlu kita pahami ya. Kita belajar tentang rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Ada masalah manusia, dosa dan keterhilangan. Ada penyelesaian dari Tuhan, itu berbicara tentang penebusan Kristus dan tanggapan manusia menerima Kristus. Sebenarnya kita itu mungkin aku pernah dengar, aku pernah mengerti, tapi coba kita pelajari ya secara detailnya ya. Rancangan Tuhan dulu. Kita berbicara tentang rancangan Tuhan itu mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Jadi Mazmur 100 ayat 3 mengatakan begini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi ayat 100 ini, Mazmur 100 ayat 3 ini mengatakan, Tuhan itu yang menjadikan kita, Tuhanlah yang pencipta kita. Jadi kita ketika diciptakan, kita itu milik Tuhan. Ya, dan kita itu adalah domba. Kalau kita domba, maka Tuhan adalah gembala kita. Nah, dari awal Tuhan menciptakan itu sedemikian baik atas hidup kita. Tuhan yang maha kudus dan mulia mencipta dan memelihara kita. Jadi kalau kita berpikir Tuhan itu mengabaikan kita, tidak. Karena dari awal Tuhan menciptakan itu dia mengatakan, kamu itu punyaku, umatku. Gitu ya. Kita harus meyakini dari awal seperti itu. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya saya percaya ibu-ibu tahu sekarang ini antara laki-laki dan perempuan itu banyak masalah di dalam kehidupan orang yang mengatakan saya itu terjebak di dalam tubuh wanita, saya terjebak di dalam tubuh pria, saya hormonnya begini, saya begitu. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki
dan perempuan. Nah, apa maksud Tuhan menciptakan adalah kita diciptakan serupa dengan gambar pribadinya itu untuk apa? Mencerminkan dan memuliakan Dia. Nah, kira-kira apa yang mencerminkan dan memuliakan Dia? Yaitu adalah karakter. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat Allah, tetapi kita nanti Kristus itu adalah gambar Allah yang tujuan awalnya Tuhan itu bermaksud kita itu bisa mencerminkan kemuliaan Dia dan memuliakan Dia selama-lamanya. Itu awalnya. Tujuan hidup Katekismus Westminster mengatakan tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan kita memuliakan Tuhan, maka kita bisa menikmati Tuhan selama-lamanya, menikmati keberadaan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan awal dari Tuhan. Dengan melakukannya kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Nah, tapi pertanyaannya gini Ibu-ibu. Nah, kalau Tuhan adalah pencipta dan maha agung dan maha baik, serta segala perintah dan berkat-Nya ditujukan untuk membawa kita pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya, kenapa saya tidak mengalaminya? Kadang-kadang kita itu tidak bisa mencerminkan dan memuliakan Tuhan, gitu. Mengapa saya tidak mengalaminya? Nah, itu ada akibat yang kedua. Jadi tadi rancangan Tuhan itu baik adanya. Dia itu menciptakan kita, punya Dialah kita. Yang kedua, kita itu diciptakan oleh Tuhan laki dan perempuan itu untuk memuliakan, mencerminkan dan memuliakan Dia. Dengan mencerminkan, dengan memuliakan Tuhan, kita itu dipenuhkan. Gitu. Tapi ada hal lain kenapa nggak bisa, karena ada masalah dosa dan keterhilangan yang diakibatkan oleh manusia. Nah, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, inilah yang membuat kita tidak bisa mengalami kepenuhan Tuhan yang Tuhan tadi katakan. Nah, sejak manusia terpisah dari Allah, sejak manusia berdosa tidak taat, maka kita mulai terpisah. Ada yang warna hitam dan putih. Karena dosa dan kekudusan Tuhan tidak bisa bersatu, kita terpisah. Karena pemberontakan manusia pada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri, pemberontakan manusia itu disebut dosa yang diwujudkan dengan sikap tidak tunduk kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Itulah yang sedang dikerjakan oleh waktu itu dikerjakan oleh Hawa. Tapi kita punya akibatnya. Akibatnya hingga saat ini karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sejak kecil, sejak anak kita lahir, bayi pun itu diciptakan menurut gambarnya Adam. Ada di Kejadian 5 ya. Coba nanti kita lihat, nanti waktu tanya jawab aja. Jadi karena manusia berdosa, apa yang dari awalnya tidak ada yang namanya dosa di dalam Taman Eden, ketika Hawa tidak taat dan jatuh mati di dalam dosa, maka yang terjadi adalah perbuatan daging itu nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu semua
ketika anak lahir itu sudah punya ini. Kadang sampai kita nggak habis pikir, ini tidak diajarkan, tapi semuanya itu ada. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Nah, dosa itu mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya. Akhirnya yang diterima adalah penghukuman kekal karena Allah sendiri tidak bisa bersatu dengan dosa. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, ketika dihakimi, kita belum ditebus, maka upah dosa ialah maut. Ya. Nah, manusia akan menjalani hukuman kebinasaan selamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ayat-ayat ini berbicara banyak bahwa kita itu pasti mendapat hukuman kekal. Ya. C.S. Lewis mengatakan begini, ada 2 macam orang yang berkata pada Tuhan, jadilah kehendakmu. Ada dua macam orang. Orang ini berkata pada Tuhan gini, jadilah kehendakmu. Dan orang yang kepadanya Tuhan berkata, kalau begitu jadilah kehendakmu. Ibu-ibu ngerti ya perbedaan dua ini ya. Yang satu mengatakan orang ini, oke Tuhan jadilah kehendakmu. Tetapi orang yang kedua itu Tuhan yang mengatakan, oke lah kalau kamu nggak percaya aku ya sudah jadilah kehendakmu gitu loh. Ceritanya itu sederhananya begitu. Ada 2 orang di dunia ini. Nah nanti kita tahu kita orang yang mana. Ya. Nah kita tahu bahwa manusia berusaha menjembatani keterpisahan ini melalui perbuatan baik, moralitas, agama, tetapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Ya. Itu seperti orang itu nggak mungkin lah mau lompat dari gunung ke gunung itu sudah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi bagaimana dong orang itu bisa memperoleh keselamatan dan bisa mendapatkan kepenuhan, yaitu Tuhan itu kasih dan adil. Yang ketiga, sebentar ya Bu-Ibu, sebentar suami saya. Oke, yang maaf ini. Jadi Tuhan itu kasih dan adil. Ya, Tuhan itu kasih dan adil. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Kalau dikatakan kasih yang kekal, ibu-ibu, kalau saya membentangkan tangan saya dari kiri ke kanan, itu Tuhan tuh mengasihi kita. Bayangkan kita itu nggak pernah sedetik pun tidak dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang itu berpikir ketika dia mengalami sesuatu yang tidak enak, penderitaan, dia mengatakan Tuhan tidak mengasihi aku. Padahal firman Tuhan berkata apa? Aku mengasihi engkau tuh dengan kasih yang kekal. Jadi tidak ada sedetik pun dia itu tidak mengasihi kita. Jadi kita jangan pernah mencurigai Tuhan ketika kita ada di masa-masa yang tidak seperti kita inginkan. Kita jangan pernah mencurigai Tuhan ya. Tapi Tuhan itu selain kasih, dia itu adil. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah itu dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7b. Upah dosa ialah maut. Ini sudah pasti. Kita hari ini belajar bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau ya dan amin artinya itu pasti terjadi. Pasti akan terlaksana semuanya. Jadi
Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal di mana tidak sedetik pun dia tidak mengasihi kita. Tetapi Tuhan pun tidak bisa bersatu dengan dosa. Sehingga tidaklah sekali-kali Tuhan itu membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya, kalau secara manusia mungkin kita berkata, loh Tuhan itu mengalami dilema, bingung Tuhan. Enggak, Tuhan enggak bingung. Tuhan punya cara yang lain, yaitu apa? Penyelesaian Tuhan melalui penebusan Kristus. Ya, jadi Tuhan itu kita tahu, saya ini gampang mudah untuk bercerita karena kita itu orang yang mengerti kebenaran. Jadi biarlah ini menjadi satu satu kekuatan di mana ini memperkuat kehidupan kita, kehidupan iman kita ya. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti orang-orang yang ada di dunia ini tidak ada satu pun yang tidak dikasihi Tuhan ya. Jadi kalau ada orang yang merasa aku tidak perlu menginjil kepada suku A, suku B, jangan, karena Tuhan itu mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, bukan semua orang, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini kita lagi belajar bahwa kasih Tuhan itu tidak pilih-pilih. Oh, ada orang yang dikasih suku ini, dikasih bangsa ini, dikasih enggak. Firman Tuhan berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan mengasihi seluruh dunia, orang-orang yang ada di dunia ini, sampai dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi setiap orang yang percaya berarti itu keputusan. Bukan semua pasti selamat, tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Ya, kalau digambarkan seakan-akan Tuhan itu sedang mencari setiap orang yang ada di dunia ini. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Makanya Allah Bapa mengaruniakan anaknya sendiri. Ya. Karena Yesus itu manusia dan tidak berdosa, maka Tuhan Yesus dapat mewakili kita. Sebagai manusia, dia tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Dan karena dia itu Tuhan, maka Yesus itu dapat menanggung dosa manusia. Jadi inilah jawaban kenapa orang harus percaya kepada Yesus, bahwa dia yang mampu satu-satunya jalan. Karena dia itu manusia tapi tidak berdosa. Tidak ada satupun agama di dalam dunia ini yang punya kekuatan seperti ini. Jadi ibu-ibu bisa yakin bahwa kita itu tidak salah di dalam memilih juru selamat. Karena Yesus itu manusia tidak berdosa, maka Yesus itu bisa mewakili kita sebagai manusia. Tapi karena dia itu Tuhan,
maka dia bisa menanggung seluruh dunia, dosa dunia ini. Jadi siapapun, karena sudah ditanggung, jadi siapapun yang percaya dan menerima Yesus, dia akan diselamatkan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Menurut ibu-ibu, apakah orang ini sudah selamat? Siapa? Bu Ivo bilang orang ini sudah selamat. Sudah. Oh, yang lain? Apa alasan Bu Ivo mengatakan orang ini sudah selamat? Dia percaya dan menerima Yesus. Dia percaya dan menerima Yesus. Oke, yang lain? Apakah orang ini sudah selamat? Bisa direkrut, Pak. Harus datang kepada Yesus, Bu. Lewat Yesus ada jalan itu. Sehingga bisa datang kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat orang ini belum merespon. Orang ini hanya percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Iblis pun percaya Yesus itu anak Allah. Dia akan datang, dia tahu kebenaran karena iblis itu sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, kita kalau orang hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, jalan satu-satunya kebenaran dan hidup, dia belum melewati yang namanya salib itu sampai dia itu benar-benar datang kepada Yesus dan menerima Kristus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia membayar semuanya ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya dapat masuk dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana? Adalah perlu yang adanya tanggapan manusia untuk menerima Yesus. Saya yang lalu mungkin sempat bercerita, ada satu kelompok modul 2 saya, ternyata dia sudah menjadi orang percaya karena saya tanya, kamu sudah terima Yesus? Dia tidak bisa mengatakan, dia menjawab gini, aku dari lahir itu sudah dari keluarga Kristen, Bu, katanya. Nah, tapi tidak pernah dia menanggapi undangan itu. Akhirnya ya saya layani. Nah ini, tetapi Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dia menerima Yesus karena dia percaya. Jadi manusia itu perlu menanggapi dengan menyeberangi jembatan itu dengan percaya dan menerima Yesus melalui satu undangan yang bersifat pribadi. Jadi inilah yang menurut saya itu perlu kita sadari bahwa kita harus menyadari anak-anak kita perlu untuk menolong anak-anak ini datang kepada Tuhan dengan kita benar-benar menjelaskan hal ini ke mereka. Anak saya itu waktu kecil umur SD, saya ajarin hal ini dengan pengertiannya. SMP atau SMA saya ajarin lagi, tapi ketika anak saya umur 22, saya jelaskan kambium ini lagi, dan saya bilang, nih anak saya cuma satu, perempuan,
dan bilang, Mami sudah enggak meng-guide lagi untuk berdoa menerima Yesus, tapi saya bilang pastikan kamu itu menerima Yesus. Akhirnya dia berdoa untuk menerima Yesus. Nah, di sini saya mendapatkan kelegaan ketika saya tahu bahwa anak saya menerima Yesus karena dia percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Nah, pertanyaannya, apakah saudara masih di yang kiri belum menanggapi dengan yang dimaksud, ataukah sudah benar-benar menerima undangan Yesus secara pribadi? Ada iman yang tidak menyelamatkan. Aneh ya, ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang melompat dalam gelap. Dia tidak mengerti tentang kebenaran-kebenaran. Ya sudah, pokoknya aku ikut Yesus. Terus ke gereja. Dia nggak ngerti. Itu seperti iman yang melompat dalam gelap. Dia tidak akan selamat. Karena tidak dengan pengertian yang nanti kita pelajari lagi. Keyakinan yang hanya berdasarkan akal. Gak masuk akal kah? Masuk akal kah ayat-ayat firman ini? Ya, nggak bisa menerima dengan akalnya, akhirnya juga tidak diselamatkan. Iman yang sementara aku diberkati, aku mau ikut Yesus. Iman-iman seperti ini, iman-iman yang tidak menyelamatkan. Nah, bagaimana iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan itu seperti ini. Gambarannya itu adalah seperti sepasang laki-laki dan perempuan. Secara pikiran tahu keberadaannya. Kalau kita mau menikah gitu ya, kita mengerti siapa orang yang kita cintai itu. Secara pikiran kita ngerti siapa. Kita kenal pribadinya. Tapi secara perasaan, ada perasaan cinta terhadap orang ini. Ada perasaan ingin melewatkan hidup bersama selama-lamanya dengan orang ini. Ya. Nah, setelah kalau kita sudah punya pikiran, kita tahu orangnya, kita perasaan kita cinta, ya udah kalau dilamar, maka kita mau membuat janji nikah. Demikian juga keselamatan itu gambarannya seperti itu. Secara pikiran kita itu sadar, kita ini siapa? Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita secara pikiran tahu hanya Yesus Kristus itu satu-satunya jalan. Ada penebusan melalui Yesus Kristus. Secara perasaan, kita berduka terhadap dosa. Kita benci dengan dosa. Ada orang yang terus berkubang pada dosa, walaupun dia ke gereja. Yang terus berdosa terus. Nah, itu. Dan secara perasaan, kita merasa ada aku butuh jalan keselamatan itu. Ternyata ada Yesus. Secara perasaan kita butuh, maka kita mau. Secara kehendak kita bertobat. Kita mau datang kepada Yesus. Menyerahkan diri kita kepada Kristus itu selama-lamanya. Masa depan kita. Jadi iman yang menyelamatkan itu seperti ini. Jadi nanti kita bisa flashback ya kehidupan kita itu, apakah waktu kita menerima Yesus itu benar-benar kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran-kebenaran ini.
Jadi gambarannya tadi ini, iman kepada Kristus itu secara pikiran kita itu sadar atas dosa kita. Kita manusia yang tidak menerima penghukuman kekal, tetapi ada penebusan Kristus. Secara perasaan kita tuh berduka terhadap dosa. Kita sudah nggak senang lagi terhadap dosa. Kita bisa mengucap syukur karena ada Kristus. Secara kehendak kita mau bertobat dari dosa kita dan kita menyerahkan diri. Nah, manusia itu perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu dengan percaya dan terima Yesus yang sifatnya pribadi. Iman yang menyelamatkan itu bukan sekedar berarti setuju fakta mengenai kehidupan Yesus. Sekali lagi saya katakan bahwa setan pun tahu siapa Yesus, bukan dan percaya bahwa Yesus anak Allah. Iman yang menyelamatkan itu bukan sekedar setuju fakta itu, tetapi kita itu berbalik dari dosa. Itu yang penting catatan. Kita itu tahu kita itu berdosa dan kita tidak mau dengan dosa itu dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Seringkali orang itu setuju kenyataan bahwa satu jembatan itu kuat untuk melintasi sungai. Kita di atas sungai ada jembatan, kita percaya bahwa jembatan itu kuat. Tetapi mungkin ada orang yang belum melangkah di atasnya untuk menyerahkan dirinya melewati jembatan itu. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya berarti apa? Menyerahkan masa depan kekal hidup saudara kepadanya secara sempurna. Pada waktu saudara melakukan hal itu, saudara memperoleh pengampunan Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa saudara, dan memiliki hidup yang kekal. Tuhan mengundang saudara untuk bertobat, yaitu berbalik dari dosa. Saudara dengan iman menerima Yesus dalam hati saudara sebagai juru selamat pribadi, lalu mengikut Dia sebagai Tuhan yang saudara patuhi dalam hidup saudara. Jadi dengan ini Tuhan itu mengundang kita. Undangan itu bisa kita terima, tapi ada yang juga tidak percaya akan hal ini. Gitu ya. Nah, tadi kita belajar rancangan Tuhan itu mencerminkan dan memuliakannya karena kedegilan Hawa, ketidakpercayaan Hawa dan Adam dan Hawa itu akhirnya dosa itu masuk sehingga kita terpisah. Betapa sedihnya Tuhan karena apa? Karena tadi dikatakan dalam Yeremia 31 mengatakan apa? Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Maka Tuhan begitu bingung mungkin ya, saya katakan bingung bagaimana harus menyelesaikan sampai Dia mengirimkan anaknya sebagai tebusan. Tapi di Yohanes 3:16 hanya setiap orang yang percaya kepadanya itulah yang mendapatkan keselamatan kekal. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bukan saya merasa saya percaya ibu-ibu di sini, tapi kalau ibu-ibu mau dengan membuat rekomitmen, aku mau Tuhan, aku merasa orang yang berdosa, lakukanlah doa menerima Yesus lagi. Itu sesuatu yang enggak apa-apa, tapi kita rekomitmen karena ketika bentar ya, saya selesaikan ya. Ini ayat hafalan kita ya. Ketika papi saya sebelum meninggal, saya bilang
kira-kira sebulan sebelum meninggal, papi, saya tahu papi saya adalah orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dia, kalau pagi saya melihat dia berlutut di sisi ranjangnya, saya kadang-kadang saya malu. Papi saya kalau berdoa itu turun dari ranjang berlutut, tapi saya enggak. Hingga hari ini juga saya enggak gitu ya. Saya tahu, tapi ketika papi saya mau meninggal itu saya melihat ada sesuatu yang ya lemah tubuh, saya katakan papi yuk kita bikin rekomitmen, dan papi saya mengatakan itu. Jadi ketika dia berdoa untuk menerima Yesus sebagai rekomitmen dia ini, saya merasa lega, ibu-ibu. Jadi malam ini saya ingin ibu-ibu mulai berpikir kembali tentang keselamatan. Bukan hanya keselamatan kita. Mungkin kita itu sudah selamat. Kita sudah melakukan. Tapi apakah orang yang di sebelah ibu, orang yang terkasih di antara kita semua, anak-anak kita itu sudah? Karena kalau belum melangkah, kalau dia belum menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan, itu menjadi tanggung jawab kita. Itu yang saya selalu ingin katakan, jangan sampai orang terkasih kita itu terhilang hanya karena kita tidak memberikan kesempatan untuk ngobrol dengan dia. Jadi ketika saya belajar ini, saya satu-satu dari saudara saya telepon, saya ajarin saudara saya yang di Australia, saya ajarin kambium ini, saya minta dia dengan keluarganya untuk menerima Yesus. Jadi itu seakan-akan saya bebas ya dalam tanda kutip. Satu-satu, saya punya 3 saudara, saya lakukan satu-satu, dan saya ketika saya bertemu anak saya juga lakukan. Saya berpikir, oke, ketika kita harus berpisah untuk meninggalkan dunia ini, saya merasa aman. Itu yang menjadi kekuatan dari saya melalui pelajaran ini, saya bisa ngomong dengan orang untuk menerima Yesus. Karena Edmund Chan di dalam IDMC mengatakan hanya dari total seluruh dunia, orang yang mengaku percaya kepada Yesus itu cuma 10% yang terima Tuhan. Di gereja itu hanya 10% yang terima Tuhan. Ini menurut statistik yang terakhir tahun 2000 berapa. Cuma 10%, berarti yang 90% kemana mereka? Apakah mereka, kalau dikatakan demikian, survei itu pernah dijalankan. Ini yang mengatakan Pastor Edmund Chan yang dari Singapura, dia mengatakan seperti itu. Dan saya waktu itu Maska, teman-teman tahu ya di sini ya, Maska, Bu Yosefin ini, bukan Maska, Bu Yosefin Malang, dia bilang, yang Cik Linda itu, terus saya cariin ini, aku nggak tahu Yos, tapi aku coba cari datanya. Dan memang betul, tidak banyak orang yang menerima Yesus. Jadi, kalau malam ini kita sudah mendengar kebenaran ini, maukah ibu-ibu sharing kepada paling tidak orang-orang yang paling kita kasihi? Ada orang yang berpikir, anakku setiap hari Sabtu pelayanan di gereja. Tapi apakah dia mengerti apa arti menerima Yesus? Itu yang perlu kita pikirkan. Ya, banyak hal di dalam kambium nanti setelah ini ibu-ibu kan bisa lihat bukunya. Kita belajar yang namanya jaminan keselamatan. Ketika kita menerima Yesus, Yesus melakukan jaminannya. Setelah itu, setelah jadi orang percaya,
Kemana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi warga negara kerajaan Allah, kita punya konsep yang baru, yaitu Kristus pusat hidup yang percaya. Nah, dari sana kita belajar sesuatu lebih lagi. Oke, sampai sini Ibu-ibu mau bertanya. Tadi ada doa itu kan saya percaya ibu-ibu di sini itu bisa melakukannya. Lakukan itu untuk bersama-sama dengan keluarga. Saya hanya memastikan bahwa kita itu aman di dalam tangan Tuhan yang kuat dengan pengertian yang benar. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Monggo ibu-ibu kalau ada yang nanya langsung open mic aja. Monggo. Apakah saya terlalu cepat? Sepertinya ya. Atau? Kalau saya pas Ibu. Pas Monggo ya. Bu, yang lain, monggo yang lain kalau mau Iya. merespon. Bu, bisa bertanya ya Bu ya? Ya, silakan Bu Monggo. Tirsa. Ya, itu seringkali memang kekristenan itu hanya 10% itu memang banyak dibahas. Bahkan terakhir itu dikatakan hanya 3% yang benar-benar mengenal dan menerima Yesus. Nah, karena kebanyakan dari mereka itu kalau udah ke gereja merasa sudah aman dan dengan melayani merasa sudah cukup baik. Nah, ini yang iman-iman ya, saya merasa keselamatan yang secara detail tadi dengan iman yang menyelamatkan ini yang memang perlu diberitakan secara detail gitu ya. Nah, ini bagaimana ya untuk orang-orang yang terutama, apalagi begini Bu, orang yang sudah merasa dalam pelayanan sudah cukup lama, bahkan punya jabatan, bahkan aktivitasnya dalam pelayanan mungkin sudah sangat padat ya. Tapi mungkin dalam hal pengenalan pengertian akan Yesus yang secara detail ini belum tentu, memang ada yang belum tentu karena menganggap pelayanan itu sudah cukup untuk saya seorang Kristen, ketika saya menerima sebagai anak Tuhan saya harus melayani dan sebagainya sehingga banyak program yang ditangani. Tetapi mungkin belum mengenal secara keselamatan seperti yang dimaksudkan di buku ini. Bagus sekali tentang keselamatan ya yang sebenarnya. Nah, ini bagaimana ya kalau kita menyampaikan sesuatu seperti ini tetapi tentang keselamatan kan dianggap hal yang paling awal ya bagi mereka yang sudah lama dalam jenjang pelayanan. Ini menyampaikannya bagaimana ya Bu ya untuk supaya lebih mengena dan tidak menyinggung. Mungkin bisa diberi tip-tip ya Ibu ya, monggo saja. Bukan jiwa baru, kalau jiwa baru malah lebih gampang ya. Ya, jiwa baru jauh lebih gampang memang ya. Yang seperti Bu Tirsa tadi katakan itu memang saya perpanjang dikit ya. Dari total seluruh orang percaya di dunia ini hanya 10% yang terima Tuhan menurut statistik dan hanya 5% mereka itu yang melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani itu artinya dia itu membaca firman, berdoa. Nah, kalau orang tidak melakukan disiplin rohani, otomatis dia nggak akan kuat. Jadi dia itu akan berbalik lagi kepada dosanya. Nah, itu kita perlu tanyakan. Maksudnya kamu itu seberapa mengerti tentang keselamatan, gitu ya. Nah, itu hanya 5% yang melakukan. Dan yang menyedihkan hanya 2% yang melakukan pemuritan. Nah, bayangkan Yesus Kristus itu sudah 2000 tahun yang lalu datang. Tapi jumlah orang Kristen atau orang yang percaya pada Yesus itu nggak sampai separuh dari dunia ini. Makin hari dan makin merosot. Bahkan yang namanya LGBT itu dikatakan dia jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita orang percaya. Ya.
kayak ibu-ibu teman-teman tahu kayak Coldplay ya. Coldplay, ibu-ibu tahu ya band Coldplay ya. Ya, Sekali show itu bisa puluhan ribu orang, 55.000. Itu dia show-nya itu kan kayak roadshow dari kota ke kota terus. Belum lagi yang namanya Taylor Swift yang barusan di Singapura yang ibu pasti dengar ya. Ada satu lagu yang apa ya kebetulan ya enak-enak sih lagunya. Diakui ya memang lagunya enak-enak gitu ya. Dia lagu itu ingin mengatakan kamu tuh percayalah dengan dirimu. Nah, kalau anak muda sedemikian rupa dibawa kepada pengertian-pengertian itu sejak usia muda atau pemuda-pemuda itu, mereka sudah tidak mencari Yesus dan akhirnya jumlah orang percaya itu dibandingkan mereka sudah akhirnya menjadi 0,0 nantinya. Itu yang perlu kita sadari. Pelajaran hari ini itu seharusnya itu kalau kita benar-benar mau merenungkan, ini adalah tanggung jawab kita. Karena 1 menit itu kalau tidak salah saya pernah tahu itu 1,4 manusia. Jadi 1 menit 1 orang lebih. Iya, ini kan namanya hitungan statistik ya, 1,4 manusia itu meninggal 1 menit. Nah, mereka kemana? Itu tanggung jawab kita untuk merebut mereka. Paling tidak orang-orang di sekitar kita, bahkan anak kita, jangan sampai kita gara-gara lalai, kita luput untuk menyelamatkan mereka. Nah, pertanyaan tadi memang lebih mudah untuk ber-PI kepada orang-orang jiwa baru ya, bahkan kayak tukang kebun saya itu duduk sampai duduk di teras bersama dengan dia. Dia cerita gimana Pak, namanya Pak Gareng, gimana Pak Gareng gitu. Terus dia cerita-cerita kayak dengan Pak Gareng berdoa enggak? Nah, dari sana menginjil saya akhirnya saya kasih jembatan keselamatan. Ibu-ibu tahu jembatan keselamatan yang tadi itu loh, gambar yang semua orang berdosa apa itu. Nah, saya jelaskan itu memang lebih mudah karena dia tidak tahu. Saya bilang, saya kenalkan dia pada Yesus. Akhirnya dia mau terima Yesus gitu ya. Tapi kalau ada orang yang sudah mengenal Tuhan dan terakhir ini dalam satu acara teman saya itu buka kantor baru dan dia kayak Bidstone ya istilahnya, kayak pengucapan syukur gitu. Nah, di sana ada satu perempuan, saya kenal sih, tapi saya tahu tapi saya nggak terlalu kenal. Ketika saya ngobrol-ngobrol ternyata dia sudah modul 2 gitu. Oh, modul 2 sama siapa? Sama si A katanya. Sampai sesi berapa? Saya tanya. Saya sampai sesi 8. Berarti teladan yang mengubah dunia dan dia bisa mengucapkan teladan yang mengubah dunia. Dan ternyata pada kenyataannya saya itu jelaskan tentang dia mengeluh, saya itu nggak tahu gimana, punya ngomong, akhirnya dia mengeluh, dia nggak punya, seakan-akan dia tidak bisa menang dari dosa. Akhirnya saya tanya, apakah kamu itu sudah menerima Yesus? Ya enggak begitu, tapi saya akhirnya kamu pernah menerima Yesus, karena enggak ada Yesus itu enggak ada kemampuan untuk itu. Terus saya jelaskan, dia bilang apa? Saya enggak tahu loh Bu tentang hal ini. Itu dia itu sudah menjadi orang Kristen berpuluh tahun dan ikut modul 2 sampai sesi 8, tapi dia tidak.
Saya tanya, kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Setelah saya jelaskan, mau Bu, saya nggak bisa. Saya pingin hidup saya berubah. Akhirnya saya tarik dia di tangga, saya ajak dia berdoa. Jadi memang kalau orang yang begitu Bu Tirsa mungkin one on one itu bisa dilakukan. Mungkin Ibu tahu Bulani Pujianto ya, mungkin kalau ada yang tahu, yang suka berbicara di WB Janda, ada temennya itu majelis gereja. Majelis gereja itu belum terima Tuhan dan akhirnya dilayani oleh Bulani. Nah, dari sini kita tahu ya Ibu-ibu bahwa betapa pentingnya kita itu untuk care terhadap hal ini. Menjadi pusat karena kita sudah membenahi kehidupannya, kamu itu nanti harus begini, begitu. Tapi ternyata ujung dari segala ujung ini dia nggak punya kehidupan, rohnya mati. Untuk apa? Begitu. Nah, biarlah malam ini kita itu belajar bahwa pelajaran hari ini benar-benar kita perlu kerjakan, Bu. Gitu. Makasih, Bu. Tapi Iya. satu hal ya, Ibu, saya tambah sedikit aja. Kan Ya, Pak. terakhir ini generasi Z ya, terutama ya, kebanyakan anak-anak mereka dengan ini makin berkembangnya teknologi yang makin canggih, mungkin mereka akan memberhalakan kecanggihan dari teknologi menjadi jawaban hidup. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang agnostik, di mana mereka tuh percaya ada Tuhan, tetapi nggak peduli. Begitu. Jadi Betul. bukan ateis ya. Kalau ateis kan tidak percaya adanya Tuhan. Ini percaya ada Tuhan, tapi nggak peduli. Karena mungkin ya dari teknologi bisa menjawab lebih cepat, lebih instan dari kebutuhan yang mereka butuhkan ya. Nah ini menghadapi generasi yang seperti itu, mungkin ada kiat-kiat Ibu, mungkin kan di sekitar kita kan banyak nanti yang anak-anak seperti itu. Ada. Kita harus lebih rajin untuk belajar. Kita harus rajin untuk belajar. Jadi ada satu buku yang namanya Mama Bear Apologetics. Ya, kalau misalnya Bu. Mama Saya Bear, ya, Mama Bear Apologetics. Jadi, bentar ya. Kita harus rajin untuk itu karena tantangan dunia ini terlalu besar untuk kita bisa terobos. Kalau kita nggak melawan arus, anak kita akan hilang, gitu ya. Bentar. Bu, mungkin bukunya seperti ini. Saya nggak melihat. Oh, Karangan betul siapa sekali. ya? Betul Karangan sekali. siapa itu? Iya. Betul sekali. Saya ada bahasa Indonesianya ada. Mama Bear Apology, Empowering Your Kids to Challenge Culture Lies. Jadi banyak penipuan-penipuan yang mereka buat. Seperti contoh gini, follow your hearts, it's true. Padahal benar enggak itu? Pernyataan follow your heart itu salah. Follow the word kan ikutilah firman Tuhan. Nah, itu ada beberapa ya tadi Bu Yuli ya. Ibu sudah baca sampai mana, Bu? Saya masih bab 3 atau bab berapa ya lupa berhenti. Itu bagus banget loh itu buku itu. Menurut Bu Yuli gimana? Iya, bagus sih. Ya, itu bagus Sangat banget. bermanfaat juga untuk diri kita, untuk bagaimana anak-anak. Iya, betul. Bukan hanya sekedar baik terus apa ya? Kadang tentang dunia ini loh, kata-kata dunia yang kadang-kadang sepertinya baik. Ternyata itu nggak benar gitu. Betul. Itu betul sekali. Jadi kita itu ditipu. Jadi si jahat iblis itu
benar-benar cara kerjanya itu halus. Dia mirip-mirip. Follow your heart tuh nggak ada yang salah loh. Kadang-kadang kita berpikir secara logika, ya kalau kamu begini, ya ikut tono suara hati. Gitu. Suara hati bisa loh daripada Tuhan. Bener nggak? Kan bisa begitu. Jadi dari IG banyak orang, ya saya tidak mengatakan semua yang terpapar di IG itu semua salah, enggak. Tetapi kita perlu hati-hati. Seperti astro apa ya? Bentar, astro apa ya yang lagi in itu. Jadi kita itu harus menyerahkan tanggal lahir kita di dalam IG. Terus terang anak saya kena loh. Anak saya itu dia mengisi, padahal saya sampai bilang sama anak saya, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Kamu tidak sedang menyerahkan dirimu kepada apa namanya si jahat. Kamu harus minta ampun untuk merebut dan mematahkan semuanya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Ketika saya ngobrol, baru dia cerita, oh Mam nih ya juga gitu. Nah, bayangkan kalau saya nggak tahu, dia sedang memberikan kehidupannya ke dalam tangan si jahat. Nah, jadi kita itu walaupun usia anak kita sudah dewasa, sering-seringlah untuk berbicara tentang kebenaran firman. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Boleh, ya Ibu siapa? Ya. Saya enggak. Ibu Ivo. Iya, Bu Ivo gimana? Iya. Keyakinan saya, Bu, pada paparan malam hari ini, ketika saya terima Kristus, itu pertama kali itu percaya dan menerima Kristus. Tetapi ketika itu saya SMA, dan saya percaya kalau saya menerima Kristus, Kristus itu tidak keluar masuk dalam hati saya, dari hati saya. Jadi kalau malam hari ini saya menerima paparan, mengerti banget, dan kalaupun ada katanya reconfession ya, tadi apa? Mengulang kembali, recommitment, pengertian saya adalah peneguhan saja, diteguhkan. Iya, jadi Tuhan kita itu tidak pernah keluar masuk dari kehidupan kita. Jadi kalau malam hari ini pernah kita waktu SMA atau kapan kita betul-betul menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dicatat itu Tuhan kita itu tidak pernah keluar masuk. Tetapi kalau malam hari ini Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus berkata bahwa begini, kita dibukakan lagi dengan karya Kristus, terus kita mengakuinya lagi, saya katakan itu peneguhan. Jadi supaya kita di ruangan ini mengerti betul bahwa Tuhan itu ada pada waktu kita terima Kristus, pada saat itu dengan segala pengertiannya ya, karena pekerjaan Roh Kudus ya. Pada saat itu. Jadi kalau Ibu Tirsa jadi bingung dari sekian persen, 5%, 3%, ketika mungkin aktivis gereja menekankan program, menekankan pekerjaan Tuhan, tiba-tiba dia menomorberapkan Tuhan dalam hidup dia, atau terlalu sibuk, tidak memiliki hubungan yang intim lagi, sehingga nomor berapa Tuhan, atau mengejar materi, atau mengejar program di gerejanya supaya berhasil. Nah, dia perlu lagi peneguhan gitu. Oh iya, saya diluruskan lagi. Jadi, itu keyakinan saya. Pertama kali menerima Kristus itu betul-betul kita harus ingat kita lahir baru kapan. Sesudah itu, ya, ada peneguhan malam hari ini dipaparkan
dengan Ibu itu ada peneguhan-peneguhan bagi saya. Jadi Tuhan kita itu tidak keluar masuk di hati atau di kehidupan kita. Itu Bu, terima kasih Bu. Ya, thank you Bu Ivo buat penekanannya. Memang kalau kita telah benar-benar menerima Tuhan di awal, itu Tuhan bukan keluar masuk ya, tetapi kita sedang meninggalkan Tuhan ya. Seringkali manusia itu begitu. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi kitanya yang meninggalkan Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang belum mengerti kebenaran ini. Nah, tapi kalau sudah tadi kan saya katakan itu sebagai recommitment. Dan anak saya pun saya ajak untuk merekomitmen dirinya untuk menyatakan, Tuhan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan, dan itu meneguhkan dirinya dan juga sekaligus meneguhkan saya gitu. Thank you Bu Ivo buat keterangannya. Ya, ayo kita makin bertanya, kita makin saling mengerti gitu satu dengan yang lain. Ya. Bu Bu, Dinda. saya mau nanya, Bu. Ya. Saya mau nanya, Bu. Sorry, tadi ada yang mau nanya dulu. Saya setelahnya aja. Monggo. Siapa? Ya, saya. Kalau saya pindah Dengan gallery Bu gini Yana. nggak oke ya Bu? Ya, silahkan Dengan Bu siapa Yana. duluan. Monggo Bu Yana dulu aja. Ya, karena biasanya itu kadang dikatakan gini, kamu sudah baptis, ya, kamu sekarang sudah menerima Tuhan, ya, itu kamu sudah diterima oleh Tuhan. Padahal sebetulnya nggak sampai di situ. Orang mengucapkan menerima Tuhan, tapi tidak bisa menjiwai. Menerima Tuhan itu yang bagaimana nggak ngerti. Dan arti dari baptis sendiri itu kan kita mati dan dibangkitkan. Jadi manusia lama kita itu mati. Sifat-sifat kita yang lama, yang tidak sesuai dengan Tuhan itu mati. Sekarang sifat-sifat kita itu mati semua. Sekarang kita dapat sifat yang baru, sifat yang dari Tuhan itu sendiri. Nah, itu sudah nyata belum di dalam kehidupan kita? Jadi kalau kita memang menerima Tuhan sebagai juru selamat, itu kita tidak hanya, ya saya sudah dibebaskan dari dosa, saya sudah ditebus, karena hanya ingin mendapat tebusan dosa aja. Enggak demikian. Kita juga harus punya konsekuensi dong. Kita menerima Tuhan, kita hidupnya juga sekarang seperti Tuhan. Gitu. Kita bukan diri kita lagi yang hidup, tapi kita memerankan Tuhan Yesus di bumi ini. Begitu. Jadi sekarang saya juga sedang dilatih oleh cucu saya. Kok saya jengkel, kadang pakai emosinya saya. Nah, sekarang saya baru mulai berpikir, kalau Tuhan Yesus menghadapi cucu saya yang seperti ini, diajarin gitu sambil jalan-jalan, sambil melamun-lamun, nggak konsentrasi. Sikapnya Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sekarang saya berpikirnya gitu. Kalau dulu saya jengkel gitu. Udah ya, kamu nggak mau gini, awas ya gitu. Sekarang saya tanya sama Tuhan, kalau sekarang ini Tuhan yang sedang berhadapan dengan cucu saya, apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Gitu. Nah, saya bertanya di situ. Oh, Tuhan Yesus akan melakukan dengan lembut, lemah lembut. Mungkin akan memangku cucu saya yang jalan ke sana kemari itu. Mulai melatih konsentrasinya. Mungkin Tuhan Yesus akan begitu ya. Wah, saya juga harus lakukan itu gitu. Jadi kita itu nanti kita menjadi calon mempelainya toh. Kita harus menyatukan satu ide dengan Tuhan. Satu ide, satu tujuan. Apa yang Yesus lakukan, ingin lakukan, itu kita lakukan.
kita sama sejalan dengan mempelai kita. Ya, ya itu yang tadi yang Bu Yana tadi ini sedang yang Bu Yana katakan itu adalah gambar yang mempelai itu secara perasaan aku tuh benci terhadap dosa. Nah, nanti pelajaran ketiga apa yang Bu Yana katakan adalah apa ya kalau kejadian ini apa sih yang Yesus lakukan itu nanti ada gitu ya. Kita tunggu ya Bu ya. Dan tadi yang seperti dikatakan Bu Tessa, orang sudah pelayanan tapi masih belum ngeh gitu seolah-olah ya. Iya, iya. Ya, mungkin kurang belajar dan kurang ini apa namanya? Kalau sudah mau menerima Tuhan Yesus itu ya sudah tinggalkan diri kita ikut jalannya Tuhan Yesus itu. Ya, itu. Ya, makanya itu kita perlu memuridkan orang. Jadi pelajaran-pelajaran ini nanti ketika kita melalui semuanya, saya harapkan nanti ibu-ibu menularkan kepada orang lain gitu ya. Oke, terima kasih Bu Yana. Sama-sama. Ya. Oke, Bu Rika tadi mau bertanya? Ya, terima kasih Bu Yana untuk pertanyaannya tadi. Saya mungkin nyambung juga sama Bu Yana ya Bu. Jadi memang kalau kita lihat di lapangan, apalagi survei dari Pastor dari Singapura itu memang seperti saya sering diskusi ya sama suami saya seperti tadi kan, kok enak ya ikut Yesus cuman terima Tuhan saya menerimamu engkau sebagai juru selamat dalam hidupku, jadilah juru selamat, ampuni setiap dosaku. Ada juga versi yang Tuhan ini hatiku, Tuhan mengetuk hati kita, terus Tuhan masuklah dalam hatiku, seperti kata Bu Ivo, Tuhan nggak masuk dan keluar. Tetapi yang menjadi pertanyaan itu kan seperti yang Bu Linda ketemu di lapangan ya, udah pelayanan, Bu Tirsa menemukan, Bu Linda juga menemukan ketika udah selesai modul 2 bahkan ya kan berarti udah pernah ikut camp. Anggap aja ya udah pernah ikut camp. Lah kok bisa gitu ya Bu ya sampai belum terima juru selamat. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh begini Bu. Bagaimana kita mengidentify di lapangan ketika kita melayani jiwa-jiwa. Sebenarnya ini udah lahir baru atau enggak? Karena kalau cerita itu kan bisa aja cerita kan Bu. Saya udah kok terima Tuhan Yesus. Tetapi apakah seperti yang kata Ibu, kok dia kayak nggak pernah menang ya atas dosa gitu? Apakah kayak Ibu menemukan di lapangan itu kayak ketemu poin-poin, oh ternyata kalau dia bolak-balik atau orangnya auban gitu, yang ngeyel gitu, kayak kebenaran itu nggak bisa masuk-masuk atau jatuh terus dalam dosa, terus bolak-balik seperti itu, atau bahkan sama ekstrimnya bercerai gitu ya, ekstrimnya seperti itu. Mungkin ada pengalaman Bu bisa sharing ke kita, jadi sehingga kita tuh bisa lebih make sure, karena bukan hanya Bu Linda, di salah satu dopurek yang kita ikut pun Bu Sunlan, pendiri kita itu juga ngomong, di lapangan sering ditemukan banyak orang-orang, bahkan yang sudah di WB itu belum lahir baru. Nah itu kan kita harus belajar tuh kan Bu, identify-nya tuh gimana. Mungkin Bu Linda bisa sharing Bu, supaya kita bisa diperkaya untuk itu. Thank you Bu Linda. Iya. Pertanyaan yang baik. Dalam hal ini satu hal yang perlu kita ingat bahwa keselamatan itu hanya milik orang itu dengan Tuhannya. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi si A selamat, si B selamat. Itu jauhkanlah dari pikiran kita semua. Kita ini hanya menolong orang untuk datang kepada Kristus. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang yang merasa hidupnya itu kalah terus dan berkubang dalam tanda kutip berkubang pada dosa, itu salah satu tandanya. Kita bisa menolong, bertanya dengan cara apa ya? Ceritakan diri kita. Gimana dulu aku itu sebagai orang berdosa, aku nggak bisa, tapi ketika ada Kristus dalam hidupku, ada Roh Kudus yang memampukan aku. Nah, itu membuat orang itu berpikir. Kita bisa bertanya, waktu itu kamu pernah nggak mengalami seperti aku? Nah, dari sana kita bisa bimbing. Tapi memang kalau misalnya dia bukan berarti orang yang berbuat kesalahan selalu kita cap dengan orang itu berkubang pada dosa. Enggak. Jadi makin
ibu-ibu, ketika saya makin belajar terus menerus, saya tuh buka kelas Kambium ini sudah cukup banyak gitu. Saya makin takut untuk menilai orang. Karena itu bukan hak saya, bukan ranah saya untuk menghakimi orang. Yaitu pesan saya seperti itu. Jadi memang pendekatan pribadi kalau di dalam sesi 2, like mother, like daughter. Hati ibu itu 3C. Caring, character building, sama calling. Kita nggak mungkin melakukan character building tanpa kita melakukan caring. Lakukan intens sampai dia mempercayai kita, kita bisa masuk kepada character building. Nah, character building itu kita mulai melihat kalau kamu mungkin kok rasanya itu kita kalau ngobrol dengan orang itu kan kita bisa berdoa sambil ngomong dengan orang lain kan. Itu hebatnya orang percaya mungkin ya. Bisa ini ke atas sama ini ngomong ke samping gitu loh. Hebat kita ini. Nah, ketika itu nanti Tuhan akan berikan hikmat. Saya kadang-kadang tuh ya nggak tahu gitu loh, sambil apa, saya ini, ya maaf saya nggak promo ya ibu-ibu, benar-benar saya nggak promo ya. Suami saya ini pengusaha ayam petelur. Saya ini, ibu-ibu tahu ya, jualan telur kalau 1 kilo itu kan cuma berapa ribu sih. Tapi saya sediakan di rumah untuk menangkap para pembantu-pembantu itu untuk datang ke rumah saya. Nah, dari sana saya mulai istilahnya kalau berskema ya, saya ngomong, gimana Mbak? Gini. Nah, dari sana saya pakai caring. Saya punya apa, minuman apa, kotaan apa, saya kasih. Sampai saya pernah dapat hadiah dari RT waktu 17-an, ada saya bagikan kepada mereka. Dari beberapa mereka itu, ada yang terima Yesus. Tapi ada yang nggak mau, saya doakan nggak mau, ya sudah. Pokoknya saya sudah berjuang. Jadi di rumah saya itu saya sediakan telur, kadang-kadang males. Saya ini terakhir ini sampai dalam hati itu, kok males ya gitu loh, tapi kok eman gitu loh. Mungkin dapat 1, 2 kan lumayan, saya pikir begitu. Ya, jadi dengan cara apapun kita bisa kok menolong orang itu untuk datang kepada Kristus. Itu tujuan kita belajar Kambium ini. Ya, oke. Terima kasih Bu Linda untuk sharingnya dan juga sekaligus nasihat ya. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, sebenarnya kita semakin tidak bisa menilai karena memang Tuhanlah yang tahu orang ini selamat atau enggak gitu ya, bukan kita sebagai manusia yang terbatas. Ya, oke. Terima kasih Bu Linda. Ini masih ada waktu, monggo teman-teman yang mau bertanya. Saya Mumpung ya. ada Bu Linda. Oke, silakan Bu Cici. Iya, Bu Linda, ini semakin kayak melengkapi gitu ya. Bukan kebetulan saya ini di gereja saya sendiri ada yang namanya MMK, menjadi murid Kristus. Bagaimana seri keselamatan ini dibagikan dan saya jadi pembina gitu ya. Saya di gereja jadi pembina dan saya lihat di Kambium ini hampir mirip ya Bu untuk di MMK-nya gitu, karena saya tadi sempat baca juga, maksudnya oh ya gitu, seri keselamatan gitu. Jadi buat saya nih melengkapi lagi gitu ya, karena saya sudah baca-baca selanjutnya kok hampir mirip sama dengan menjadi murid Kristus. Itu aja sih Bu Linda yang mau saya sharingkan gitu. Iya, memang banyak pelajaran, banyak hal. Navigator juga mungkin MMK mungkin ya seperti itu. Nah, tapi kita itu bisa menggunakan itu, cari yang kompak yang membuat kita itu bisa menginjil dengan nyaman. Itu, gitu. Nggak apa-apa, MMK kalau bagus itu mungkin bisa Bu Cici nambah di sini ya. Iya, karena kebetulan, bukan kebetulan ya, peserta-peserta yang saya tangani di gereja itu juga mereka belum terima Yesus, meskipun mereka datang di. Nah, saya di peserta-peserta saya juga
beberapa seperti itu, kebanyakan memang seperti itu. Jadi buat saya ini melengkapi sekali gitu ya, bagaimana kita menginjili orang-orang yang sering datang ibadah, tapi sebenarnya dia belum secara pribadi menerima Yesus gitu. Itu aja sih, Bu Linda. Ya, Makasih. ya benar. Kita tuh harus apa ya? Kalau nanti di sesi keberapa itu ya yang mengatakan Bonhoeffer bilang apa? Christianity without Christ, Christianity without discipleship is a Christianity without Christ. Jadi kekristenan tanpa pemuritan itu sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Jadi kita tuh harus memuridkan dari awal itu, bawalah dia kepada Kristus, baru diajarkan. Jangan mengajarkan dulu tanpa ada Kristus, rohnya mati. Gitu. Ya. Oke. Ya, oke, makasih Bu Cici. Semangat Bu Cici. Menuai jiwa bersama Kristus. Saya setuju ya, saya setuju. Apa ya? Bertanya juga ya. Karena menghidupkan roh yang mati itu harus lahir baru. Betul. Jadi kalau di gereja seperti itu, betapa malangnya kita, gitu. Betapa malangnya kita. Jadi prihatin juga, prihatin. Kalau ini ya, yang pastor yang Singapura itu bilang ya, karena nggak akan mungkin kontak kalau dia doa, persiapan firman, atau mengajak orang lain tanpa rohnya hidup. Dihidupkan dulu. Itu dihidupkan dulu. Nah, mungkin pengertian-pengertian karena memang saya dulu dari navigator memang Bu. Jadi sangat ayat-ayat yang Ibu itu ayat hafalan. Itu ada serinya A1 sampai 12, B1 sampai 12 gitu. Ada ayat hafalan. Dan juga tentang jembatan ini juga itu diajarkan. Jadi kayaknya tidak mungkin kalau orang itu akan capek. 1 tahun, 2 tahun aja akan capek. Karena kerohan dia itu tidak hidup. Tidak dihidupkan. Tidak dihidupkan. Nah, itu yang ini ya, perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi dan juga kita harus mantap gitu. Ketika kita sudah terima Kristus, Kristus tidak keluar masuk, kita harus mengatakan itu apa? Rekomitmen tadi. Ya, kalau istilah saya peneguhan. Jadi bagi saya ya sangat ini ya, sangat prihatin. Karena nggak mungkin melayani Tuhan tanpa rohnya dulu. Tanpa dia mengasihi jiwa-jiwa, nggak mungkin rohnya mati tapi mengasihi jiwa-jiwa. Capek, itu jadi kegiatan sosial ya. Itu aja prihatin saya ya. Jadi akhirnya saya mikir coba ya nanti di modul 2 di WB, tapi kalau nggak ini ya, di gereja saya memang dari navigator, memang pemuridan gitu. Jadi kalau kita juga ke sesama Kristen ya pakai jembatan ini. Jadi manusia berdosa, terus Allah yang kudus, terus ada ayat-ayat hafalannya, tanpa Kristus tidak bisa. Dua kubu ini berhubungan, nah gitu-gitu, itu kalau Kristen. Tapi kalau kita di luar Kristen itu kita ada lagi pendekatannya. Iya. Gitu. Gitu Bu. Terima kasih. Prihatin Bu, prihatin. Terima kasih Bu Ivo. Ya, terima kasih Bu Ivo untuk masukannya, tambahannya. Ya, monggo teman-teman. Masih mungkin Bu Linda sambil ada yang mau disampaikan Bu, mungkin untuk hafalannya atau kebetulan kita sudah beli buku untuk pesertanya dan juga buku untuk saat teduhnya. Mungkin Bu Linda bisa jelaskan penggunaannya gimana, nanti mekanismenya gimana supaya kita bersemangat juga Bu. Ada apa ya? Ada ya harapannya sih bisa nanti ada diskusi-diskusi juga sih Bu. Supaya memang ya betul Bu Rizka. Jadi itu ada buku saat teduhnya ya. Ketika kita dari saat teduh itu sebenarnya kita mereview pelajaran itu. Kelihatannya itu memang sederhana, pertanyaan itu sederhana. Tapi kalau kita mau berpikir lebih dalam,
ya berfilsafat lah, kita berilmu pikir, makin dipikir betapa kita itu sangat bersyukur untuk menjadi orang yang ditemukan oleh Tuhan. Itu di sana. Jadi lakukan itu untuk membuat kita itu makin mengerti. Sebenarnya tujuannya Cambium ini membuat kita itu bertumbuh untuk kita itu bisa menolong orang lain. Tapi sekarang ini kita kerjakan dulu sebagai murid untuk nantinya memuridkan. Ya, yang dikerjakan oleh Cicik mungkin sama. Jadi dia sebelumnya pasti dilatih dulu untuk MMK, baru bisa. Karena tanpa itu kita nggak bisa. Dengan pemahaman seusia kita, dengan pengalaman seusia kita, itu akan beda. Jadi mungkin dulu saya mengerti tentang Kristus itu hanya segini, tapi sekarang saya akan meningkat karena dengan pemahaman dan pengalaman saya seperti ini. Jadi kerjakan walaupun apa ya membosankan, ya memang begitu gitu loh. Modul 2 juga kerjakan walaupun itu sulit lah. Ini membosankan sama sulit, mending milih yang mana. Ya, begitu. Ya, oke. Jadi teman-teman, buku yang sudah dibeli di kota masing-masing udah dikirim. Ada yang masih menunggu gitu ya. Itu saat teduhnya dipakai dimulai besok H1, H2 nanti sampai minggu depan kita ketemu lagi. Kalau teman-teman ada yang sudah saat teduhnya ya nggak apa-apa, ini suplemen tambahan gitu ya. Kan lumayan gitu ya supaya kita senjata peperangannya lebih banyak gitu ya. Seperti Bu Ivon ya, Bu Ivo ya, Bu. Hafalan ayat kita sampai E12 ya, Bu. Hafalannya sudah tambah banyak. Iya. Jadi ayat hafalannya juga ada, nanti teman-teman dihafalkan aja. Itu ayat yang sering dipakai buat kautan Natalan yang Yohanes 3:16 itu. Ya. Itu aja. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, kalau tidak mungkin nanti kita bisa lebih cepat juga. Ya saya senang sih Bu Linda tadi itu penjelasannya menolong ya. Ini teman-teman setuju nggak bahwa penjelasannya tadi nggak terlalu cepat? Atau Ya, kalau ada yang terlalu cepat bisa angkat tangan. Jadi nanti Bu Linda agak slow mode dikit gitu. Ya, saya pikir kalau banyak orang yang baru, biasanya saya agak pelan. Tapi saya pikir ini semua leader-leader ya, saya percepat aja gitu kan, nangkapnya pasti lebih tahu lah ya. Iya. Ya, saya Bu Ripka ya. Ya, monggo Bu Kus. Itu saya juga baru tahu beberapa modul, mimpin modul 2 yang terakhir. Jadi kalau yang di depan itu kan ada pernyataan iman ya. Oh, statement of faith. Ya, ternyata saya baru beberapa kali terakhir ini. Jadi selama ini saya langsung kejar kasih gitu ya. Modul 2 ini. Nah, ketika sebelum pernyataan iman, itu kan memang mesti disampaikan tentang pemahaman menerima Kristus dulu ya, Bu ya. Tapi memang rata-rata seperti yang Bu Linda sampaikan tadi, jadi yang melompat dalam gelap tadi itu, yang artinya memang percaya tanpa tahu siapa yang dipercayai, tapi pokoknya percaya itu. Terus yang kedua, ya fakta sejarah memang ya Yesus itu juru selamat. Udah semua di dunia ini tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, ya kita harus terima gitu. Terus yang selanjutnya memang kenapa dia percaya sama Yesus, ya ternyata karena doanya dijawab, kebutuhannya dijawab. Jadi kalau Bu Linda tadi sampaikan yang iman apa ya Bu? Iman sementara ya. Nah, sampai di situ Ibu. Nah, sampai di situ. Jadi, tapi saya menyampaikannya bahwa saya pun juga dulu begitu. Melewatin yang 3 ini mesti saya lewatin gitu loh. Yang pokoknya Yesus gitu kan. Tapi terus belajar terus sampai tentang
apa tuh namanya yang tadi apa berdasarkan apa tadi Bunda? Akal ya Bu ya? Berdasarkan akal, lah itu juga saya lewatin. Terus yang sementara itu ya saya lewatin sampai akhirnya punya pemahamannya benar ternyata bahwa iman semua itu sebetulnya sudah beriman pada Yesus tapi itu belum menyelamatkan gitu. Karena untuk menerima iman yang menyelamatkan itu kita harus mengenal dan mengandalkan Yesus saja itu sebagai juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada yang lain. Nah, sampai di titik itu memang ternyata memang harus dalam. Baru bisa masuk modul 2. Gitu. Tapi saya baru-baru ini kok saya dari dulu kok ya nggak lihat gitu, Bu. Saya baru tiga kelompok terakhir ini loh saya baru terus ada pernyataan iman saya baru menyampaikan itu juga gitu. Nah sebelum masuk ke seksi ini saya sampaikan itu memang. Ya, puji Tuhan kalau sudah ingat Tuhan ingatkan. Tapi walaupun lewat sesi 1 pun itu kita bisa Bu, yang saya pernah katakan tentang Paulus kan, bagaimana dia menerima Yesus, baru dia bisa mengejar keserupaan hidupnya. Jadi itu yang penting kita pahami bahwa ketika kita mengenal Kristus, ada Kristus roh kita dihidupkan, baru kita bisa mengejar keserupaan hidup kita seperti Tuhan. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah, itu bisa lewat modul lewat kejarlah kasih masih bisa juga dilakukan. Tapi kalau Bukus mau dari awal statement of faith, ya nggak semua orang bisa menjelaskan hal itu loh, Bu. Jadi malah nanti kalau bahasa seperti kemarin, ada satu teman saya tadi pagi mengatakan, Bu, yang nomor 5 itu statement of faith nomor 5 ini saya nggak setuju, katanya mengalami pengudusan, pokoknya ada pengudusan gitu loh. Nah, pengudusan terus menerus itu. Ya, saya katakan ketika kita menerima Yesus, kita itu dibenarkan. Nah, ketika kita dibenarkan, kita dalam perjalanan untuk menjadi serupa. Kalau saat dibenarkan itu istilahnya Allah itu work for untuk keselamatan kita. Tidak ada satupun usaha kita. Jadi Allah semua yang bekerja untuk keselamatan kita. Tetapi ketika kita sudah dibenarkan, itu ada pengudusan itu namanya work in. Jadi di dalam area keselamatan kita, Allah Roma 8:28 turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Ayat 29-nya agar kita memiliki karakter seperti Kristus. Nah, dia nggak ngerti, dipikir, loh aku ini sudah terima Yesus kok harus dikuduskan lagi. Nah, itu dia pembedaannya nggak ngerti. Jadi work for sama work in itu dia nggak jelas gitu. Saya bilang itu ketika menerima salvation ada purification, ada sanctification. Itu kan mereka nggak jelas. Nah, itu akan sulit kalau semua orang diambil dari awal gitu. Nanti kejebak sendiri kalau mau menjelaskan itu, Bu. Terus nggak apa-apa masuk aja di sesi 1, nggak apa-apa, aman. Aman sentosa. Tapi kalau bisa ya. Saya jadi belajar yang tentang pernyataan iman itu, jadi saya belajar, oh loh ini kok ada gini, jadi saya belajar mendalamin untuk ininya gitu. Iya, baik. Iya. Ya, makasih Bukus. Saya ngaku dosa ya, aku baca sih depannya cuman nggak pernah maksudnya tak tantang ke pesertanya gitu ya. Kasih Bukus, saya tak baca lagi. Karena yang aku ingat cuma 3 perubahan itu loh, Bu, cara berpikir, sikap hati, perilaku gitu loh. Makasih Bukus, nanti tak baca lagi. Ya,
gitu ya. Iya. Iya, oke, teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya. Kalau tidak, mungkin kita akan berfoto dahulu untuk saya minta tolong Bu Cici bisa mungkin on cam ya teman-teman, kecuali yang terpaksa banget nggak bisa, nggak apa-apa. Aduh, aku nggak bisa fotoin sebentar. Itu Bu ya. Bu Maina bisa nggak Bu Maina? Oh iya, hello Bu Mena. Jadi Ya, kita dia kalau kan lagi di San Francisco, dia nggak bisa, Lagi nggak pakai laptop tuh. nggak Nggak bawa. pakai oh pakai handphone. pakai handphone, sorry. Oh iya Pakai ya, handphone ya. sebentar, saya cari bala bantuan ya. Saya minta Bentar. bantuan suami saya bentar. Saya tuh gaptek Bu, jadi nggak bisa pakai komputernya suami saya. Jadi biar dia yang ini aba-aba aja ya. Udah siap belum? Gak apa-apa, gaptek, yang penting jadi penolong yang luar biasa. Ada berapa halaman? Setuju. Iya. Ya, oke, silakan teman-teman. Ini ada 2 halaman, nanti akan monggo berpose yang menurut versinya terbaik gitu ya. Saya akan hitung ya. Sudah ready? Teman-teman yang belum on cam, mungkin on cam sebentar aja. Supaya kita jadi kenang-kenangan juga sekalian absen. Ini modus, ini ketua kelasnya modus. Ya, oke ya teman-teman, mari kita siap-siap untuk foto. 1 untuk layar pertama ya. 1, 2, 3. Ya, sekarang layar yang kedua. Belum? Sekarang layar yang kedua. 1. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Ya. Oke, thank you. Ya, Bu Ripka, Ya. yang nggak datang mungkin bisa, saya rencana si Senin sepertinya. Siap, baik Bu. Kalau mereka Jam berapa ya Bu Linda? Jadi nanti yang nggak ikut, yang ngikutin jadwal Ibu aja. Sehingga Oke, mereka saya chat jadi Bu Ripka ya. ya Bu. Ini ada grup toh Bu Ripka? Ada, nanti saya masukin Bu Linda ke grup Kambium aja ya. Oh, iya. Nanti Supaya siapa bisa. aja yang nggak datang, karena ini Baik. sesi yang penting. Kalau enggak, nanti kita lewat gitu yang lain. Betul. Ini pondasi ya. Oke, Bu Linda, thank you. Jadi teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan Kamis di jam yang sama, di link Zoom yang juga sama, tapi nanti akan saya share lagi. Takutnya teman-teman udah clear chat gitu ya. Jadi tolong teman-teman untuk istilahnya prioritaskan waktu ini, karena Bu Linda juga luar biasa ya, mau bayar harga mengajar kita lagi. Ini berkat gitu ya. Berkat buat Jawa Tengah. Ini berkat buat saya juga kok Bu. Terima kasih Bu. Jadi kita mutualisme simbiosis ya Bu. Betul. Mutualisme. Iya. Ya, terima kasih Bu. Itu aja. Mungkin kita akan doa penutup. Mungkin saya minta tolong Bu Kus, bisa tolong doakan kita Bu untuk mengakhiri sesi pertama Jalan Keselamatan kita pada malam hari ini. Monggo Bu Kus, thank you. Bu Kus, apakah masih di tempat? Ya. Oh ya, monggo Bu Kus, thank you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, kami semakin diperkaya pengenalan kami semakin dalam tentang Engkau sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami memiliki iman yang benar Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat yang kami andalkan Tuhan, bahwa Engkau mengaruniakan kepada setiap kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami Tuhan menerima Engkau, itu juga karena anugerah, bahwa kami sampai kapanpun Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami memerlukan Engkau Tuhan sebagai Sang Penebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah membereskan segala dosa-dosa kami, menyelesaikan dosa-dosa kami di atas kayu salib. Bapa, terima kasih Bapa, malam hari ini
kami semua pemimpin-pemimpin kelompok modul 2 semakin mendalamin bagaimana arti keselamatan bagi setiap kami tentang ketika kami memuridkan modul 2 Tuhan kepada anak-anak rohani kami, kepada wanita-wanita Tuhan yang Tuhan anugerahkan sebagai penolong di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak untuk Bu Linda yang sudah memberikan pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya, yang sudah menerima pewahyuan dari Tuhan, dan saat malam hari ini Tuhan disampaikan kepada kami semua. Kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau telah memberikan hikmat kepadanya. Terima kasih Bapa untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan terus Tuhan menghayatin akan pelajaran pada malam hari ini Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan, dan kami semakin hidup di dalam Tuhan, dan keserupaan kami dengan Kristus semakin nyata. Terima kasih Bapa, ampunin atas segala dosa-dosa kami, dan kami akan bertemu di Kamis mendatang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberkatin kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin, kasih. amin. Makasih Bu Kus. Makasih Bu Linda. Makasih Bu Linda. Makasih Bu Sampai Rika. jumpa minggu depan. Terima Tuhan kasih memberkati teman-teman, ya. Bu Tisra, teman-teman. God bless.